Bapak dan Ibu peserta Muswil Tarjih, alhamdulillah barusan kita sudah diskusi begitu hangat terkait dengan persoalan sholat tarawih dan lain-lain. Sesuai dengan rundown acara, pada sesi selanjutnya kita ada satu sesi lagi yang ini insya Allah tidak kalah menarik dan tidak kalah hangat insya Allah isunya, yaitu terkait dengan muqaronah baina salaf wal Muhammadiyah. Perbandingan antara Salafi dan Muhammadiyah. Sebagai pendahuluan, diinformasikan dan juga dikabarkan kepada Bapak sekalian bahwa persyarikatan kita yang besar ini hari ini sudah banyak, ya bukan banyak, khususnya di aum-aum kita di sekolah, di universitas, dan bahkan bukan hanya di aum, sebetulnya di masjid-masjid kita juga insya Allah kita sudah banyak mahasiswa kemudian siswa yang itu bukan dari anggota atau kader kita, tapi lebih dari organisasi lain yang cenderung salafi karena merasa dekat dengan Muhammadiyah pahamnya, sehingga mengutus atau mengirim siswa-siswinya, alumni-alumni pesantren salafinya dan juga putra-putranya untuk bersekolah dan berkuliah di Muhammadiyah karena merasa dekat, sehingga muncul kalau dulu kita itu seling dibanding-bandingkan dengan Wahabi, Muhammadiyah versus Wahabi, perbedaan-perbedaannya. Nah sekarang fenomenanya agak ke Salafi karena ada yang mengatakan Salafi dan Wahabi itu serupa tapi tidak sama. Tapi kalau kita bicara Salafi lagi, Salafi yang mana? Katanya Salafi itu kan ada 5, ada Salafi Siasi, ada Salafi Jihadi, Tabligi, kemudian ada Salafi tradisionalis, dan ada Salafi yang moderat, modern. Nah untuk itu marilah kita sambut pembicara kita hari ini yang akan mengantarkan materi kita tentang perbandingan antara Muhammadiyah dan Salafi. Yang pertama kita beri aplaus kepada Pak Dr. Hendar Riyadi. Ada juga materi yang selanjutnya akan dipanelkan yaitu dari Pak Dr. Cecep Taufikur Rahman. Beliau ini sama-sama dari wakil, yang satu adalah wakil dekan FAI, yang satu adalah wakil rektor ya Pak. Untuk yang pertama kami beri kesempatan kepada Pak Dr. Hendar Riyadi untuk memaparkan. Sebagai informasi kita sudah 10.31 hari ini. Mungkin untuk pemaparannya kita batasi 20-20 menit biar nanti banyak diskusinya. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan pemateri yang kedua. Nanti kita ada waktu 30 menit untuk berdiskusi. Baik, kita sambut pemateri kita yang pertama Pak Dr. Hendar Riyadi, kepadanya disilahkan Pak. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Pak Dr. Cecep dan semua kesepuhan di Majelis Tarjih dan Tajdid. Alhamdulillah ini saya kira saat yang sudah lama ditunggu semacam ini setelah Covid 2 tahun kemudian tidak ada kajian-kajian semacam ini. Ini menarik, saya menyampaikan terlebih dahulu
Kalau tadi mungkin banyak berkaitan dengan persoalan practical guidance gitu ya, pemikiran-pemikiran yang bersifat praktis atau kajian yang bersifat praktis tentang fikih. Saya melihat tema yang kedua ini lebih kepada visi dan pemikirannya gitu ya. Bagaimana Muhammadiyah dan Salafi dibandingkan berkait dengan banyak aspek, dan ini bagian dari pemikiran atau visi yang penting untuk dikembangkan agar juga tidak sebenarnya spirit atau semangatnya mengembangkan satu toleransi dalam perbedaan-perbedaan itu, seperti tadi prinsip tanawu kebermacaman itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini karena waktu yang terbatas saya tidak membaca makalah. Nanti bisa dibaca saya, itu bagian yang belum saya update dari buku, tetapi itu bisa menjadi dasar saja untuk pemikiran tentang perbandingan Salafi dan Muhammadiyah. Nah, saya ingin mengawali untuk lebih menyamakan siapa Salafi itu. Yang saya ketahui, yang saya baca, ini referensinya tidak terlalu banyak kitab ya. Yang saya tulis banyak ensiklopedinya. Dari ensiklopedi riset terutama, Salafi itu kalau mengikuti Al-Quran, dalam beberapa ayat, ada 6 atau sampai mungkin 7 ayat memuat kata salapa, aslabtum dan yang lain itu selalu diartikan yang terdahulu atau yang telah lewat gitu ya, salapa itu. Misalnya pamangja aku mau'idhah mir rabbihi pangtaha falahu ma salafa. Ini diartikan selalu sesuatu yang telah lewat atau sesuatu yang telah terdahulu. Dalam konsep pemikiran Islam atau gerakan Islam, salaf atau salafiyah itu seringkali dirujuk kepada satu kelompok atau gerakan Islam yang melekatkan dirinya kepada generasi dulu gitu ya, masalaf itu generasi dulu, atau lebih tepatnya pendahulu yang solih, salafus solih, yang argumen atau dasar normatifnya selalu pada hadis khairu ummati. Ini sangat banyak hadisnya, ada khairul qurun, ada khairu ummati, tetapi saya melihat membaca yang lebih mungkin diterima oleh kita, hadis dari Bukhari, karena banyak juga hadis yang lemahnya gitu ya. Khairul qurun itu, khairu ummati qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Ini disarah oleh beberapa ahli hadis bahwa hadis ini berkait dengan 3 generasi awal, Nabi, sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in gitu. Jadi Salafi dalam pengertian ini adalah kelompok atau kelompok gerakan keagamaan atau Islam yang selalu merujukkan pemahaman dan praktik-praktiknya pada generasi salafus solih, yang terutama 3 generasi awal itu pemahaman awal ininya. Lalu kapan atau sejak kapan munculnya Salafi itu? Nah, para ahli sarjana memang berbeda-beda tentang gerakan Salafi ini.
pasca Nabi dan salafus solih yang tadi itu sebenarnya tidak dikenal istilah salafi-salafiyah. Malah Al-Buti itu, Ramadan Al-Buti malah menyebut istilah itu baru muncul pada abad ke-19 gitu ya. Istilah itunya sendiri. Nah, tetapi kenapa itu muncul pada abad diklaim oleh Salafi Wahabi sebagai Salafi juga itu ya. Nah, menurut para sarjana, para ahli yang melakukan riset, Salafi itu seringkali dilekatkan tadi kepada Ahmad bin Hambal itu ya. Ahmad bin Hambal atau pengikut Ahmad bin Hambal selalu atau karena konteksnya berhadapan dengan rasionalitas Mu'tazilah ketika itu, mereka memandang bahwa sebenarnya Islam yang murni, Islam yang otentik gitu ya, itu kembali kepada ajaran Nabi atau yang diajarkan oleh Nabi dan para salafus solihnya itu. Nah, sehingga mereka tidak menerima pandangan-pandangan yang disampaikan oleh rasionalitas Mu'tazilah ketika itu. Dan di situ perlawanannya sangat keras sehingga Ahmad bin Hambal itu apa hukuman itu? Ada mihnah itu ya terhadap Ahmad bin Hambal yang menolak Mu'tazilah ketika itu. Nah, dari situ kemudian gagasan-gagasan atau ide-ide tentang kembali kepada salafus soleh itu diperkuat dan dipertajam sentuhan intelektualnya oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Jauziyah, Imam Jauziyah. Nah, ini yang lebih memberikan inspirasi sampai sekarang bagaimana pandangan-pandangan salaf itu berkembang gitu ya. Nah, tetapi Salafi ini kemudian berpuncak pada gerakan Wahabinya. Maka Wahabi itu sering kali dikenal sebagai bagian dari gerakan Salafi yang mengembangkan pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan keagamaan dengan merujuk pada salafus solih itu. Dalam perkembangannya kemudian Salafi atau salafisme ini tidak monolitik juga tadi disampaikan. Ada banyak varian yang berkembang di dalam gerakan Salafi ini. Misalnya Tariq Ramadan itu dalam Western Muslim itu dia menulis bahwa Salafi itu sering dikenal ada Salafi literalis katanya gitu ya. Ada Salafi politis, literalis politis, ada Salafi reformis gitu ya. Tiga ini. Nah, kalau Quintan itu dia nulisnya ada Salafi puritan katanya, ada Salafi politik, ada Salafi jihadis gitu ya. Lalu kalau Umayyah Abdul Latif dia nulisnya ada Salafiyah ilmiah, As-Salafiyah al-ilmiyah gitu ya. Kemudian ada Salafi al-Harokiyah, ini termasuk Salafi islahiyah gitu ya. Salafi reformis itu di Harokiyah. Kemudian ada As-Salafi al-Jihadiyah itu ya, Salafi jihadiyah. Artinya sekali lagi dalam sejarah perkembangan sejarah Salafi itu tidak monolitik tapi beragam gitu ya dalam perkembangannya. Nah, termasuk nanti saya membaca Madawi Rashid. Madawi Rashid juga mengembangkan bahwa Salafi yang berkembang di Wahabi pun itu tidak monolitik dalam perkembangan hari ini. Apalagi setelah Raja Salman melakukan banyak pembaruan-pembaruan di Arab Saudi hari ini gitu ya. Beragam Salafi Wahabi berkembang. Termasuk berkembangnya Salafi
Wahabi sahwi sampai kepada islahinya itu. Ini perkembangan ininya. Dan sampai hari ini terus gitu ya, gerakan Islam Salafi itu berkembang dan meluas ke berbagai negara, termasuk berpengaruh di Indonesia. Itu perkembangan sepintas ya tentang Salafi itu. Lalu apa doktrinnya? Nah ini yang mungkin ini Bapak Ibu semuanya penting untuk didiskusikan. Yang saya banyak melihat ini membaca. Pertama, secara teologi gitu ya, teologi salaf ini selalu menekankan pada ketauhidan yang ketat gitu ya. Dan ini dari aspek ini sesungguhnya tidak terlalu berbeda antara Muhammadiyah dengan Salafi ini gitu ya. Misalnya dari sisi akidah, Salafi itu mengembangkan atau selalu ya dalam kitab-kitab yang selalu dirujuk tentang kitab tauhid dari Muhammad bin Abdul Wahhab itu ada 3 konsep dasar tentang tauhid misalnya gitu ya. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Itu yang paling dasar dari tauhidnya itu. Kemudian ada juga konsep tentang kufur. Ini juga tentang teologinya yang juga penting untuk didiskusikan nanti. Konsep kufur di dalam Salafi itu memiliki interpretasi juga yang berbeda. Antara lain konsep yang dikembangkannya ada sihatuddin gitu ya, ada wajibuddin dan ada kamaluddin misalnya. Ini konsep-konsep dasarnya, konsep-konsep kuncinya gitu ya. Sihatuddin itu berkait dengan keimanan, keberadaan Allah. Nah sehingga orang yang melanggar tentang teologi ini akan dianggap sebagai kufur gitu ya. Sementara wajibuddin, kewajiban agama ini yang berkait dengan kewajiban agama, tidak sampai pada kekufuran, tetapi dia berdosa besar gitu ya, al-kabair. Lalu berkait dengan kamal atau kesempurnaan agama, ini tidak berdosa itu ya kalau ditinggalkan. Ini bagian dari konsep-konsep keimanannya. Lalu yang lainnya ini ada konsep takfirnya juga. Sekali lagi ini bagian dari Salafi yang memiliki interpretasi yang juga berbeda itu ya nanti tentang konsep pentakfirannya. Bapak Ibu hadirin, lalu apa yang menjadi instrumen gitu ya, ideologis yang dikembangkan di dalam Salafi ini gitu ya. Nah, ada beberapa hal. Ini pertama, beberapa Salafi itu mengakui bahwa dirinya adalah guroba, orang asing gitu. Nah, ini didasarkan pada hadis yang sangat populer juga, inna ummati sataptariku ala ithnataini wasab'in gitu. Kulluha finnar illa wahidah wahia al jamaah. Ini yang selalu diklaim bahwa al jamaah itu adalah pengikut salafus solih gitu ya, Salafi itu. Ini hadis ini ya, Al-Albani dari Anas bin Malik dalam Tahrijul Kitab. Kemudian yang kedua, ada hadis yang selalu juga digunakan, la tazalu ta'ifah min ummati
ini banyak sekali hadis-hadisnya, hampir ada 30 atau 15 hadis yang berkait dengan ini. Tetapi saya mengambil yang lebih kuatnya dari Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Nah, ini tidak henti-henti setiap satu kelompok golongan dari umatku yang mereka berjuang atas kebenaran dan mereka menang sampai hari kiamat. Nah, alal haqqi ini lalu diklaim bahwa salafi ini yang berada di dalam kebenaran ini gitu ya. Ini hadis alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Lalu ada konsep kunci yang lain juga, ihdinas siratal mustaqim itu juga seringkali digunakan sebagai dasar bahwa salafi ini selalu ada di dalam jalan yang lurus gitu ya. Itu untuk salah satu instrumen yang memperkuat ideologi salaf ini gitu ya. Yang kedua, instrumen yang lain ini yang saya sampaikan itu, yang tadi saya sampaikan, salafi itu selalu atau ada kebanyakan mengklaim bahwa dirinya itu adalah guroba gitu ya, sebagai orang asing. Ini merujuk pada satu hadis, sebenarnya banyak hadisnya itu, tetapi saya merujuk ke, ini yang saya rujuk itu Muslim. Innal islama bada'a goriban gitu ya, wa sayaudu kama bada'a goriban patubalil guroba. Patubalil guroba itu memiliki konotasi positif, bahwa orang asing itu memiliki atau sesuai dengan ajaran Islam, sangat positif, sehingga kalau ada nih pengecaman atau penentangan terhadap kalangan salaf ini gitu ya, itu bagian dari konfirmasi guroba ini gitu ya. Dan yang lebih kuat lagi, mereka menyandarkan pada hadis Bukhari, kun fid dunya ka'annaka goribun au abiris sabil gitu ya. Ini hadis-hadis yang menjadi dasar mereka untuk menjadi orang asing atau menjadi guroba, yang ini akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Lalu dari situ dari konsep-konsep dasar itu, mereka mengklaim bahwa mukmin sejati adalah orang asing di tengah banyak orang yang menyimpang gitu. Ini dasar ini ya. Lalu yang ketiga, ada istilah al-wala wal bara, yang nanti mungkin ini Pak Dr. Cecep ya yang akan lebih memperdalamnya. Al-wala al-bara ini secara sepintas saja saya ingin singkatkan. Ada 3 bentuk dalam praktik al-wala wal bara ini, loyalitas dan penyangkalan ya, kesetiaan dan penyangkalan. Pertama, ada komitmen yang ketat pada Islam di bidang sosial maupun pribadi. Nah, sehingga ini seperti penamaan nama anak itu harus muslim, misalnya gitu ya, jangan berbahasa barat. Lalu yang kedua, dalam merayakan perayaan-perayaan Islam itu cukup hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Muludan itu tidak diterima, bukan ini nanti selain guroba, konsep yang lainnya ada inovasi atau bid'ah gitu ya. Yang ini bagian dari bid'ah. Lalu lebih mengucapkan ketika menyapa misalnya gitu ya, itu mengucapkan salam yang benar gitu ya, enggak usah halo gitu ya gitu ya. Malah kalau dalam hal-hal tertentu satu negara atau negeri ini tidak beriman, maka hijrah saja gitu ya.
Itu bentuk yang pertama, komitmen yang ketat pada Islam di bidang sosial dan pribadi, itu penyangkalan, misalnya al-baroknya itu. Lalu yang kedua, biasanya juga kalau masuk interpretasi politiknya gitu ya, di dalam konsep itu mereka tidak terlibat di dalam, atau mungkin juga tidak membolehkan meminta bantuan kepada non-muslim gitu ya. Itu bagian dari isti'anah bil kufri, itu tidak dibenarkan. Atau sebaliknya, menerima bantuan dari non-muslim itu tidak dibenarkan juga. I'anah bil kufri ini juga tidak diinginkan. Kemudian yang perlu ditegaskan, bahwa syariat itu harus ditetapkan secara penuh gitu ya. Kemudian hukum buatan manusia harus ditolak mentah-mentah. Itu berkait dengan kesetiaan umat Islam pada Allah, kemudian pada Islam dan pada Muslim secara umum. Sepintas itu saja bagian yang mungkin saya ingin sampaikan. Lalu bagaimana salafisme ini di dalam praktiknya gitu ya, di dalam manhajnya. Di dalam manhaj ini ini yang nanti beragam. Di dalam manhaj, terutama memahami Al-Quran, Salafi ini cenderung mengembangkan literal tekstual gitu ya. Ini bisa dipahami sekali lagi karena Salafi sejak awal memang menolak rasionalitas fikih gitu ya, atau spekulasi ilmu kalam gitu ya, atau juga menolak interpretasi metaforis atau interpretasi takwil dari kalangan tasawuf atau Syiah itu gitu ya. Itu literal. Di dalam manhaj ibadahnya, ritualnya cenderung menjauhi apa yang mungkin disebut sebagai pemujaan terhadap wali misalnya dan yang lain-lain gitu ya. Nah, yang beragam ini yang melahirkan keragaman dalam Salafi itu sebenarnya juga di dalam manhaj politiknya. Di dalam merespon persoalan politik itu Salafi menjadi beragam gitu ya. Nanti ada berkembang Salafi diam gitu ya. Salafi diam itu dia tidak terlibat di dalam demonstrasi politik apapun. Yang penting itu pendidikan dan dakwah gitu ya. Itu Salafi diam. Lalu yang kedua, Salafi politiknya itu dia terlibat dalam demonstrasi dan seterusnya, termasuk menjadi anggota parlemen dan yang lain-lain. Dan yang ketiga itu Salafi jihadis yang atau kalau melihat rejim tertentu yang menyimpang itu diturunkan gitu ya misalnya, dan yang lain-lain. Lalu juga Salafi diam juga lalu beragam bentuknya juga, variannya. Ada Salafi alofisnya, elofis gitu ya, ada loyalis dan ada propaganda. Ini istilah-istilah sekali lagi dalam istilah yang sarjana-sarjana yang melakukan riset terhadap Salafi ini. Oke. Ini terakhir, bagaimana perbedaannya dengan Muhammadiyah? Ya. Menurut pembacaan saya, kalau nanti membedakan dalam beberapa aspek, dalam akidah yang sekali lagi titik persentuhannya sangat banyak juga dalam persoalan tauhid, karena semua kelompok atau semua gerakan keagamaan selalu mendasarkan pada tauhid. Tetapi Muhammadiyah lebih melangkah agak jauh dalam pemikiran tentang tauhidnya. Misalnya Muhammadiyah mengembangkan tauhid sosial dan teologi al-ma'un. Ini yang mungkin berbeda dengan teologi atau tauhidnya Salafi, yang kalau secara sederhana saya melihat Salafi itu lebih menekankan pada aspek
pemurnian tentang ketuhanannya, sementara Muhammadiyah lebih melangkah jauh dari itu, mengembangkan pembebasan kemanusiaannya gitu ya, tentang kaum du'afa dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, dalam persoalan etika, karena tadi doktrin atau konsepnya misalnya tentang al-wala wal bara, mereka antara lain lebih bersifat eksklusif gitu ya, tidak mau menerima bantuan non-muslim atau menerima bantuan dari non-muslim dan yang lainnya itu. Nah, sementara Muhammadiyah di dalam pedoman hidup Islaminya justru mengembangkan toleransi dan kehidupan yang toleran terhadap non-muslim gitu ya. Itu dalam hal etika misalnya gitu ya. Salah satunya. Kemudian di dalam di dalam seni juga sama. Muhammadiyah mengembangkan seni yang terbuka, tetapi dengan rambu-rambu tidak fasad, tidak isyan, tidak doror gitu ya, rambu-rambunya. Lalu yang berbeda konsep di etikanya itu tentang hijrah, takfir dan jihad. Muhammadiyah tidak mengembangkan etika hijrah dan jihad dalam pengertian salafi, termasuk juga jihad dalam pengertian salafi tertentu itu ya. Itu perbedaan yang saya baca berkait dengan persoalan etika. Tetapi dalam hal etika Islam murni itu sama, bahwa Muhammadiyah Salafi menolak TBC gitu ya, itu sama, identik lah. Ada persentuhan gitu. Lalu di dalam pandangan keagamaannya, ini saya singkat, kalau meskipun Muhammadiyah dan Salafi itu menekankan tentang Islam yang paling baik, Islam final, Islam sempurna, tetapi dalam interpretasinya, kontekstualisasinya berbeda. Kalau Muhammadiyah tadi mengikuti tarik Ramadan itu lebih kepada Salafi reformis dengan mengembangkan teologi Islam berkemajuan, maka di Salafi pada umumnya itu tidak terlalu terbaca tentang bagaimana Islam berkemajuannya atau teologi Islamnya itu, karena Salafi itu lebih kepada literalisme. Lalu yang terakhir, ini manhajnya, kalau mau melihat manhajnya ini kontrasnya sangat kuat sekali. Kalau di dalam Salafi yang dikembangkan tadi manhaj memahami agamanya itu literal tekstual gitu ya, atau skripturalis katakanlah. Menolak rasionalitas Asy'ariyah atau Maturidiyah gitu ya. Lalu menolak teologi spekulatif Mu'tazilah, menolak juga interpretasi metaforis. Nah, Muhammadiyah sebenarnya lebih mengembangkan jauh dengan misalnya menerima pendekatan Bayani, Burhani, Irfani. Itu berbeda agak jauh. Berbeda jauh dengan pendekatan literal tekstualnya Salafi. Kemudian juga belakangan Muhammadiyah selain mengembangkan Bayani, Burhani, Irfani, juga mengembangkan prinsip-prinsip di dalam penetapan hukum, misalnya al-qiyas, al-qiyam, al-asasiyah misalnya, al-usul, al-kulliyah. Penerapan tentang prinsip-prinsip ini sebenarnya memberikan pembeda dengan apa yang dijelaskan dalam Salafi. Bagaimana praktiknya, perbedaan praktisnya? Ini kalau dilihat, saya membaca dua hal. Di dalam hal hubungan agama jelas berbeda, hubungan agama dengan non-muslim antara Muhammadiyah dan Salafi jelas berbeda. Lalu tentang perempuan, kalau Muhammadiyah itu lebih lebih equal gitu ya, mengakui tentang kesetaraan, kemudian memberikan pilihan yang bebas apakah perempuan itu bekerja di wilayah domestik atau publik. Nah, Salafi lebih kuat pada domestiknya, di rumah, perempuan itu di rumah gitu ya. Kemudian dalam hal berkait dengan kesetaraan itu, Salafi lebih membedakan laki-laki lebih kuasa ketimbang perempuan, sehingga perempuan itu harus ikut
pada laki-laki. Saya kira itu mungkin penjelasan singkat yang mungkin muqaronah awal tentang Muhammadiyah dan Salafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita beri tepuk tangan dulu Pak Hendar Riyadi, Pak.